Ya, kita lanjutkan materi elektronika modul 2 kegiatan belajar 1 yaitu analisis node. Analisis node merupakan salah satu teknik menganalisis rangkaian dengan mempertimbangkan metode berdasarkan KCL atau Kirchhoff Current Law, yaitu hukum Kirchhoff tentang arus, sehingga kita mempertimbangkan rangkaian sebagai titik-titik cabang. Baik, kita lanjut. Jika diperhatikan, misalnya ada satu rangkaian seperti pada gambar A, kita lihat rangkaian pada gambar A ini dapat kita ubah dengan menyatukan titik-titik node-nya. Nah, diperoleh seperti pada gambar D, kita memiliki 3 titik node, yaitu node 1, node 2, dan node 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik referensi dari 3 titik node-nya. Berikut, reference atau node referensi biasa ditempatkan di bagian paling bawah supaya memudahkan. Namun demikian, node referensi juga dapat ditempatkan di node lainnya sesuai dengan kesepakatan yang akan dipilih. Baik, pada gambar C berikut dapat dilihat dari gambar sebelumnya bahwa yang akan dipilih menjadi node referensi adalah node 3. Sehingga di sini dapat kita lihat penggambarannya seperti ini untuk node referensi. Kemudian node lainnya kita namakan sesuai dengan node-nya. Jadi untuk node 1 kita namakan sebagai node V1, kemudian untuk node 2 kita namakan sebagai node V2. Dalam menganalisis rangkaian menggunakan analisis node, saat kita menganalisis setiap rangkaian, kita menganggap pada node yang sedang kita tinjau memiliki tegangan lebih tinggi daripada node lainnya. Oleh karena itu, misalnya kita menganalisis node 1, kita tinjau node 1 misalnya seperti ini. Perhatikan ada 3 percabangan. Yang pertama adalah yang terhubung dengan sumber arus, kemudian yang kedua terhubung dengan resistor 2 ohm, dan yang ketiga terhubung dengan resistor 5 ohm. Kalau kita lihat untuk sumber arus 3,1 ampere, dia masuk ke titik cabang atau ke titik node 1, maka nilainya negatif 3,1 ampere. Kemudian untuk yang terkoneksi dengan resistor 2 ohm dapat dilihat 2 ohm terhubung dengan reference node. Reference node ini bisa kita anggap V-nya sama dengan 0, sehingga tadi kita sepakati bahwa saat meninjau sebuah node tersebut memiliki tegangan lebih tinggi daripada tegangan lainnya, sehingga rumusnya seperti ini: V1 min V reference. V reference itu sama dengan 0 per resisten. Kemudian ditambah V1 min V2. V1 min V2 per 5. Ini adalah untuk menghitung arus yang terkoneksi dengan 5 ohm sama dengan 0. Arus masuk tambah arus keluar sama dengan 0, atau boleh nanti juga dituliskan arus masuk sama dengan arus keluar, bergantung dari kesepakatan tanda plus minusnya. Jadi kalau disederhanakan ini jadi V1 per 2 ditambah arus keluar ya, yang ini berarti V1 min V2 per 5 sama dengan 3,1 atau 0,7 V1 min 0,2 V2 sama dengan 3,1. Kita mendapatkan persamaan yang pertama dari node 1. Selanjutnya kita tinjau node 2. Perlakuan yang sama kita terapkan di node yang kedua.
Artinya saat kita meninjau node 2, maka V2 memiliki nilai yang lebih tinggi daripada V pada node lainnya. Kita lihat di sini ada 3 cabang. Kita bisa menggunakan persamaan arus masuk tambah arus keluar sama dengan 0 dengan catatan arus keluar tandanya positif, arus masuk negatif. Atau jika ingin langsung dua-duanya positif, maka kita dapat juga menggunakan persamaan arus masuk sama dengan arus keluar. Baik, kita samakan saja dengan yang saat kita gunakan untuk meninjau node 1. Jadi di node 2 kita bisa lihat bahwa yang ini dia arusnya keluar berarti positif ya. Positif namun nilainya minus 1,4 ampere ditambah kemudian cabangnya ini kalau diperhatikan V2 ini saya tuliskan begini saja supaya memperlihatkan bahwa tanda dari sumber arusnya keluar dari titik node. Kemudian yang cabang selanjutnya adalah V2 terkoneksi dengan resistor 1 ohm dan terkoneksi dengan node referen, berarti V2 min V referen atau V referen ya, V referennya 0 per resistennya. Kemudian tambah V2 yang terhubung dengan 5 ohm. Berarti kalau di sini V2 min V1 per 5 sama dengan 0. Kalau perhatikan tadi beda dengan yang saat kita menghitung di node 1. Ya, jika kita sederhanakan ini jadinya V2 ditambah V2 min V1 per 5 sama dengan 1,4 atau min 0,2 V1 ditambah 1,2 V2 sama dengan 1,4. Dari persamaan yang pertama dan yang kedua kita kumpulkan dari sini ya, di sebelah sini 0,7 V1 min 0,2 V2 sama dengan 3,1 dan min 0,2 V1 ditambah 1,2 V2 sama dengan 1,4. Kita dapat melakukan substitusi atau eliminasi. Di contoh ini kita dapatkan bahwa nilai V1 sama dengan 5 volt dan V2 sama dengan 2 volt. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas contoh berikutnya. Sama seperti pada rangkaian sebelumnya, di rangkaian ini kita dapat menentukan node yang ada dalam rangkaian. Di sini teridentifikasi 3 nodes ya, sama seperti contoh sebelumnya. Namun sebelum menerapkan peninjauan node, setiap node gitu, ada yang dapat kita sederhanakan. Contohnya adalah resistor 7 ohm dan 3 ohm ini dapat kita sederhanakan menjadi satu resistor senilai 10 ohm. Selanjutnya kita tetapkan node referensi di bawah sini, kemudian node pertama sebagai V1 dan node kedua sebagai V2 seperti yang terlihat pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan tinjau pada masing-masing node. Kita tinjau pada node 1. Kita perhatikan sama seperti tadi ada 3 titik. Ada 3 cabang dalam yang terhubung dengan satu titik node 1. Jadi kalau kita lihat di sini arus masuk berarti min 2 ampere ditambah V1 kemudian terhubung dengan 10 ohm dan terhubung dengan node referen, berarti V1 min 0 per 10 ohm ditambah kemudian V1 terhubung dengan 15 ohm dan terhubung dengan node 2 V1 min V2 per 15. Atau jika kita sederhanakan jadinya V1 per 10 ditambah V1 min V2
per 15 sama dengan 2. Atau 5V1 min 2V2 sama dengan 60. Kita akan memperoleh persamaan yang pertama. Oh, maaf, ini ya, kita memperoleh persamaan pertama dari not 1. Atau kalau kita tuliskan cara sederhananya, V1 per 10 ditambah V1 min V2 per 15 sama dengan 2. Ini adalah persamaan pertama. Kita lanjutkan tinjauan pada node 2. Pada node 2 kita perhatikan di sini ada 4 ampere arus masuk, berarti min 4 ditambah V2 min 0 per 5 dan V2 min V1 per 15 sama dengan 0. Ini yang sama dengan 0 ya. Atau secara sederhananya dapat kita tuliskan V2 per 5 ditambah V2 min V1 per 15 sama dengan 4. Dari kedua persamaan berikut dapat kita lakukan substitusi atau eliminasi sehingga diperolehlah V1 min 2 V2 sama dengan 60, dan dari persamaan yang kedua min V1 ditambah 4 V2 sama dengan 60. Sehingga hasil akhirnya V1 sama dengan 20 volt dan V2 sama dengan 20 volt. Kalau kita perhatikan dari angka ini, V1 memiliki nilai tegangan yang sama dengan V2, sehingga dapat kita indikasikan bahwa tidak ada arus yang mengalir pada resistor 15 ohm dalam contoh ini. Baik, demikian video mengenai analisis node modul elektronika modul 2 kegiatan belajar 1. Sampai jumpa di video berikutnya.